Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Saftiar Zeva Deswian di sini sebagai tentor rekayasa fondasi 1 akan menjelaskan terkait dengan SNJ UTS dari rekayasa fondasi 1 sendiri. Pertama langsung kita lihat ke soalnya. Jenis ujiannya yaitu tutup buku dengan waktu pengerjaan 90 menit. Soalnya yaitu seperti berikut. Direncanakan dinding penahan tanah dengan beton bertulang sebagai berikut. Bisa dilihat sendiri untuk soalnya untuk pi 35 derajat, N-nya sama dengan 41, N-nya sama dengan 44. Pertanyaannya yaitu hitunglah faktor aman FK terhadap guling, geser, lalu daya dukung tanah dasar, lalu berikan kesimpulannya, lalu buat gambar lengkap desain dari DPT tersebut. Hal-hal lain dapat ditentukan sendiri. Punya catatan untuk dalam perhitungan ini, di SNJ ini tekanan tanah lateral, perhitungan tekanan tanah lateral digunakan teori Rankine. Lalu pengerjaan ini mengacu pada materi kuliah yang sudah diberikan dan referensi buku dari Brajaim Das, Principle of Foundation Engineering yang edisi ke-9. Itu yang pertama, kita masuk ke sebelum kita mulai mengerjakan, kita harus tahu dasar teorinya terlebih dahulu. Yang pertama, gaya yang bekerja pada DPT itu dapat dilihat pada gambar, yaitu ada tekanan tanah aktif sendiri, PA, lalu ada tekanan tanah pasif, terus akibat dari berat DPT-nya sendiri, W1, W2, berat tanah, W1, berat DPT, W2, W3, berat tanah, W4, lalu ada reaksinya dari berat DPT tersebut, yaitu tekanan tanah, Qmax, dan Qmin. Lalu persyaratan stabilitas DPT sendiri yaitu yang pertama aman terhadap penggulingan. Untuk mencarinya yaitu faktor safety sama dengan momen resisting atau momen penahan dibagi dengan momen yang menggulingkan atau momen overturning-nya. Lalu syarat yang kedua aman terhadap penggeseran yaitu Fs sliding sama dengan gaya horizontal penahan dibagi dengan gaya horizontal penggesernya. Lalu syarat selanjutnya yaitu ada tekanan yang terjadi di bawah DPT tidak boleh melampaui daya dukung tanah sendiri. Itu rumusnya Fs bearing capacity sama dengan Q ultimate dan didapatkan dari perhitungan daya dukung tanah dibagi dengan Qmax dari tekanan tanah yang di sini itu. Lalu syarat keempat sendiri, settlement maupun differential settlement tidak boleh melampaui batas izin. Lalu selanjutnya adalah aman terhadap stabilitas lereng. Selanjutnya yang keenam ada kekuatan konstruksi dari material DPT tersebut. Berikut gambar-gambar yang terjadi. Yang pertama ini akibat penggulingan, jika tidak aman terhadap penggulingan, maka DPT akan mengalami hal seperti berikut. Yang kedua ada penggeseran. Yang keempat ini stabilitas lereng. Yang ketiga. Lalu selanjutnya masuk ke jawaban. Yang pertama dalam menjawab soal di atas ini, yang pertama kita harus tahu tekanan tanahnya, tekanan tanah lateralnya. Yang pertama mencari tekanan tanah lateral menggunakan rumus dari teori Rankine. Ka sama dengan tan kuadrat 45 dikurangi sudut geser per 2 dapatkan 0,33,3. Selanjutnya ada Kp yaitu tan kuadrat 45 terusnya ditambah sudut geser 2 per 2 didapatkan 3,6902. Lalu dihitung tekanan tanahnya. PA sama dengan rumusnya ini gamma kali H kali Ka dikurangi 2CH akar Ka. Terus dikali setengah H sendiri, bentuknya segitiga. Lalu didapatkan
hasil 10,8 ton per meter. Lalu tekanan tanah pasifnya hitung juga dengan gamma 2 kali H2 kali Kp plus 2 kali C2 kali H2 akar Kp dikali setengah H. Dimasukkan angkanya, didapatkan nilai 8,3029 ton per meter. Lalu setelah mencari tekanan tanah lateralnya, kita langsung masuk ke jawaban soal yang pertama, yaitu hitung faktor aman terhadap guling. Sama langsung masuk ke cek terhadap penggulingan. Rumusnya yaitu Fs over turn sama dengan momen resisting atau momen penahan dibagi dengan momen overturning atau momen yang menggulingkan DPT tersebut. Kita identifikasi dari DPT tersebut yang termasuk dari momen guling sendiri, atau ini MO harusnya, yaitu gaya yang buat tergulingnya DPT yaitu tekanan tanah aktif sendiri yang ini. Terus DPT karena adanya tekanan tanah aktif, maka DPT akan berguling ke arah berlawanan arah dari jarum jam. Gambar seperti ini. Maka tinggal dimasukkan saja rumusnya. Karena kita sudah menghitung tekanan tanah dari tekanan tanah aktif, maka rumusnya yaitu kan PA dikali sepertiga H. Sepertiga H itu didapat dari titik acuan A terhadap PA ini. Jaraknya berapa? Jaraknya berapa? Karena momen yaitu gaya kali lengannya. Dapatkan PA kali sepertiga H. Karena ini segitiga berarti kan titik beratnya di sepertiganya. Kalau dari bawah sepertiga, kalau dari atas 2/3-nya. PA kali sepertiga H didapatkan 10,8 kali 1/3 kali 6 dapatkan 21,6 ton meter per meternya. Itu gayanya berlawanan arah dari jarum jam. Lalu setelah itu menghitung momen penahan. Momen penahan sendiri atau MR, momen resisting, gaya yang dapat menahan tergulingnya DPT. Kalau di sini tuh ada dua, yaitu dari tekanan tanah pasif sendiri sama dari berat DPT sama berat tanahnya. Tinggal dihitung. Momen akibat tekanan tanah pasif sama rumusnya PP kali sepertiga H. PP-nya ini kali sepertiga H. H-nya itu sini sampai sini. Sepertiganya berarti ini. Sepertiga H didapatkan 4,1514. Dia menahan dari penggulingnya, yaitu berarti searah jarum jam. Terus dari berat DPT sendiri, maka kita bagi menjadi beberapa pias, yaitu pias 1, pias 2, pias 3, pias 4. Dengan ya kita hitung areanya, luasnya 2 kali 5,5, ini 2 kali 5,5 sama 0,5 kali 5,5, ini 0,5 kali 5,5, lalu ini 3,5, B-nya 3,5, terus ininya 0,5, terus ininya 1 kali 1, kan seperti ini. Lalu kita hitung beratnya sendiri, weight per unit length, satuan panjang, satuan per meternya. Kita rumusnya yaitu berat volume dikali areanya. Berat volume berarti kalau 1 ini kan dari tanah, berarti gamma 1 dikalikan dengan areanya 11, dapatkan 19,8. Ini 2 sama 3 sama
Itu gamma dpt-nya sendiri dikalikan 2,75 sama dengan 6,6 terus kali 1,75 sama dengan 4,2. Gamma 2-nya karena yang 4 ini juga tanah berarti pakai yang gamma 2 kali 1 karena luas areanya 1 dapatkan nilai 2. Lalu momen lengannya, momen arm from point A. Berarti jarak gaya terhadap titik A. Titik A-nya ini. Jarak gayanya misal W1. W1 berarti jarak antara sini ke sininya berapa? Hitung karena ini kan berarti tadi 1, ini 1,5, ini berarti 2 bagi 1, berarti 3,5. 2,5. Dan jarak ini sampai sini, terus B2 sama jarak sini ke sini, W3-nya sama jarak titik beratnya sini ke sini, W4 sama jarak ini ke sini. Lalu dapatkan momen lengan jarak gaya terhadap titik A-nya sudah dapat. Lalu menghitung momen. Tinggal dikalikan gaya kali lengannya. 19,8 kali 2,5 dapat 49,5. Terus dikalikan semuanya didapatkan 8,25, 7,35, 1. Lalu ditambahkan didapatkan momen penahan dari berat dpt-nya sendiri yaitu 66,1. Terus berat dpt-nya sendiri V-nya gaya ya ke bawahnya, gaya vertikal ke bawahnya dapatkan 32,6 ton per meter. Ini ton meter per meter per 1 meternya. Selanjutnya karena sudah tinggal dijumlahkan momen penahannya yaitu terdiri dari tekanan tanah pasif sama berat dari dpt-nya sendiri. Sigma mr sama dengan mr1 ditambah mr2 jika dimasukkan 4,1514 ditambah 66,1 didapatkan 70,2514 ton meter per panjang meternya per 1 meternya. Terus menghitung faktor safety-nya. Dari faktor safety overturning sendiri sigma mr per sigma mo. Sigma mr-nya sudah dihitung dapatnya 70,2514, lalu sigma mo-nya tadi sudah dihitung dapatkan 21,6, tinggal dibagi didapatkan 3,2524. Karena lebih dari 1,5 maka dapat dikatakan dpt tersebut aman terhadap penggulingan. Lalu masuk ke soal selanjutnya yaitu hitung faktor aman dari gesernya. Ini cek terhadap penggeseran. Caranya sama berarti gaya rumus Fs sliding sendiri yaitu sigma Fr, sigma gaya horizontal penggeser dibagi dengan sigma gaya horizontal penahannya yaitu sigma gaya horizontal penggeser yaitu PA-nya sendiri. Sigma gaya horizontal penahannya yaitu ada dari berat dpt dan berat tanah, lalu sama PP-nya, lalu ada faktor dari kohesi tanah. Itu dihitung tinggal dimasukkan rumusnya sigma V karena kita sudah dicari di atas, maka tinggal ditulis saja sigma V berarti total gayanya berarti total W1 tambah W2 tambah W3 tambah W4 itu sigma V 32,6 dikali tan delta. Deltanya sudah diketahui di soal yaitu ini 25 derajat 25 derajat. Jadi tinggal dimasukkan
tan 25 derajat ditambah B-nya ini jarak A ke B, yaitu lebar dari DPT-nya yaitu 3,5, lebar slab DPT-nya 3,5 kali C, karena berhubung ini tanah non kohesif, C-nya 0 berarti dikalikan 0. Dikalikan 0 lalu ditambah dengan tekanan tanah pasifnya PP-nya, yaitu sudah diketahui di atas, tinggal ditulis 8,3029 per PA. PA-nya sudah diketahui tadi 10,8, didapatkan 2,176. FS sliding 2,176 karena lebih dari 1,5 maka dapat dikatakan DPT tersebut aman terhadap penggeseran. Lalu selanjutnya dicek terhadap kekuatan daya dukung tanah. Kekuatan dari daya dukung tanah. Yang pertama, mencari letak titik potong resultan semua gaya terhadap titik A, yaitu kita bisa kita ambil rumus sigma MA sama dengan 0, kita masukkan semua gayanya, yaitu mulai dari momen penahan berarti PP tambah W1, W2, W3, W4 totalnya, terus dikurangi dari ini karena dia bentukannya dia menahan berarti dia searah jarum jam maka dia positif, lalu dikurangi momen penggulingnya ini PA, tekanan tanah aktif, berarti dia karena mengguling berarti dia berlawanan arah, karena arahnya dia bakal mengguling ke arah kiri. Lalu dikurangi dengan sigma V. Sigma V itu ini tekanan tanah akibat berat dari DPT-nya akan menimbulkan gaya reaksi, yaitu tekanan tanah Qmax dan Qmin. Sigma V karena dia itu berarti dia sama, yaitu berlawanan arah. Karena dia ini sigma V maka dia akan begini, berlawanan arah. Dikalikan X. X berarti jarak dari titik sini ke sini. Karena kita mencari letak titik potongnya, maka kita cari X-nya, yaitu tinggal dibalik saja sigma MR kurangi sigma MO per sigma V. Ini sebenarnya penurunan rumus, aslinya rumusnya cuma ini aja. Tinggal dimasukkan, maka didapatkan 1,4924 meter dari titik A. Berarti ini jaraknya 1,4924. Nah, lalu dicek terhadap eksentrisitas. Eksentrisitas tuh dari titik berat ini, slabnya misal 3,5 dibagi 2, berarti misalnya di sini. Berarti jarak antara sini sama sini itu namanya eksentrisitas. Tinggal berarti kan dia kan A sampai B, berarti kan tinggal B per 2 dikurangi X-nya, X ini. Berarti tinggal misalnya yang B per 2 ini dikurangi X per 2-nya ini, berarti kan dapat eksentrisitasnya. Tinggal dimasukkan, dapatkan 0,2576 meter. Karena dia positif, maka Qmax-nya terletak di kiri, berarti Qmax-nya terletak di sini. Ini juga bisa dapat bernilai negatif, maka Qmax-nya terletak di kanan. Apabila terletak di kanan, berarti kan otomatis ini nilai B per 2-nya lebih kecil daripada X bar-nya. Jika didapatkan nilai eksentrisitasnya 0,2576 meter. Karena terus dicek terhadap eksentrisitas E sama dengan seper 6B. Seper 6B-nya yaitu 0,5833 karena salah tandanya. Karena lebih kecil dari seper 6B, maka di tegangan tanah ini hanya terjadi tekan.
Apabila kurang dari seperenam, apabila lebih besar dari seperenam B, maka akan bentuk tegangan tanahnya akan seperti ini. D ini ke atas, D ini ke bawah. Karena tekanan tanah tidak bisa kurang dapat memikul tegangan tarik, maka hanya yang bekerja dari dp tekanan tanahnya itu hanya segini. Maka ini otomatis dari slabnya ini yang sebelah kirinya otomatis tidak bekerja. Maka menjadikan dia kurang efektif. Karena ini di dalam inti maka aman, maka bentuk tegangan tanahnya seperti ini. Ini ke atas semua. Bukan seperti ini. Karena seperti itu, tinggal dimasukkan rumusnya saja. Rumus Skimax yaitu gaya persatuan luas MYIX. Itu kayak rumus mekanika bahan. Ini penurunan rumusnya, jadi rumus akhirnya ini sigma V per B kali 1 plus 6E per B. Sedangkan kiminnya sigma V per B kali 1 min 6E per B. Tinggal dimasukkan, dapatkan 13,427 sama 5,201. Lalu selanjutnya mencari daya dukung tanah dasar, cari kekuatan daya dukung tanah dasar. Rumusnya ini hampir sama dengan pondasi, yaitu ini as continuous foundation. Rumusnya hampir sama kayak menghitung daya dukung tanah dasar di pondasi menerus. Ya tinggal masukkan saja rumusnya. Ini tinggal masukkan rumus. Lalu menghitung faktor safety dari daya dukung tanah dasar, yaitu Q ultimate akibat beban tanah dasar, yaitu akibat ini perhitungan ini, terus dibagi dengan Q maximas tadi yang kita hitung, yaitu 13,427. Kita cari dari Q ultimate-nya dulu, diketahui pada soal N Q sama dengan 41, N gamma sama dengan 44, lalu dimasukkan rumusnya Q gamma 2 kali D, lalu B aksen, B min 2E, tinggal dimasukkan F gamma D 1, F G D 1 plus 2 tan Pi 2 kali 1 min sin Pi 2 kuadrat kali D per B aksen, terus dapatkan 1,128 Pi tan arctan PA per sigma V didapatkan 18,33 derajat, lalu dimasukkan 1 min 18,33 per 90, dapatkan 0,6341, 1 min 18,33 per Pi 2 itu 35 derajat, dapatkan 0,2268, lalu tinggal dimasukkan ke ultimate. Rumusnya kohesi kali NC kali FCD kali FCI ditambah Q kali NQ kali FQD kali FQI ditambah setengah gamma 2 kali B aksen kali N gamma kali F gamma D kali F gamma I, yaitu Q ultimate-nya karena ini kohesinya 0, maka langsung terus saja di sini 0 ditambah Q-nya 3, NQ-nya 41, FGD 1,128 kali FGI 0,6341 ditambah setengah kali gamma 2-nya 2, B aksennya dihitung 2,9848 kali F gamma D-nya 4, N gamma-nya 44 kali F gamma D-nya 1 kali F gamma I-nya 0,2268, maka didapatkan ke ultimate-nya sebesar 117,77 ton per meter kuadrat. Maka menghitung bearing capacity-nya tinggal Q ultimate dari 117,77 ton per meter kuadrat per 13,427. Didapatkan 8,77, karena lebih besar dari 3 maka aman terhadap daya dukung tanah dasar. Selanjutnya
berikan kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu dari hasil analisis dan perhitungan didapatkan dinding penahan tanah atau DPT kuat atau stabil dalam menahan gaya penggulingan, gaya geser, dan daya dukung tanah dasar. Dan daya dukung tanah dasar kuat menahan DPT. Hal ini dibuktikan dengan nilai Fs memenuhi standar, yaitu Fs gulingnya lebih besar dari 1,5, Fs slidingnya lebih besar dari 1,5, Fs bearing capacity-nya lebih besar dari 3. Dalam melakukan analisis perhitungan stabilitas DPT, ada translate-nya, perlu juga memperhatikan settlement maupun differential settlement, tidak boleh melampaui batas izin, lalu aman terhadap stabilitas lereng, lalu kekuatan konstruksi dari material DPT harus dicek agar analisis lebih akurat, seperti yang tertulis di dasar teori tadi. Lalu pastinya dalam praktek melakukan analisis stabilitas DPT, tekanan tanah pasif seringkali diabaikan sebab tanah sering tergerus, tergali, atau terpengaruh iklim. Dengan mengabaikan nilai tekanan tanah pasif, maka dalam perhitungan Fs akan lebih aman. Lalu selanjutnya buat gambar lengkap desain DPT tersebut. Tinggal digambar saja DPT-nya dengan dimensi seperti berikut. Ini ditambahkan pipa drainase dan material filter di depannya. Ini fungsinya sebagai drainase dari apabila ada air di sini, maka dia bisa langsung keluar dari sini, tidak menggerus dari DPT-nya. Lalu untuk dalam yang harus diperhatikan dalam menggambar DPT itu, kalau itu tuh harus digambar dengan proporsional berskala ya. Lalu untuk gaya yang berada pada DPT ya seperti ini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari esensi FSC, esensi UTS dari rekayasa pondasi 1 ini. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.